Pernahkah kau melihat anak kecil yang mencuri, bukan karena nakal, tapi karena lapar? Ini bukan sekadar cerita. Ini peringatan bahwa ketika manusia kehilangan belas kasih, Tuhan bisa mengambil alih dengan caranya sendiri. Namanya Raka. Usianya baru 12 tahun. Sejak kecil, dia hidup miskin bersama ibunya yang lumpuh. Ayahnya meninggal tertimpa pohon saat kerja serabutan. Sejak itu, Rakalah yang jadi tulang punggung rumah. Atau lebih tepatnya, gubuk reot di pinggir sungai kecil. Hidupnya bukan tentang main leyeng-leyeng atau pergi sekolah, tapi tentang bertahan hidup. Kadang ia bantu dorong gerobak, kadang cari kayu bakar, kadang hanya bisa duduk memeluk perut kosong. Suatu malam, ibunya demam. Panasnya tinggi. Raka panik. Tidak ada uang, tidak ada obat, tidak ada makanan. Tetangga, entah sibuk, entah tidak peduli. Beberapa pernah bilang, jangan terlalu sering minta. Kasihan juga yang lain. Raka menyusuri jalan kampung yang sudah sepi. Ia berhenti di depan warung Bu Lilis. Dilihatnya rak berisi nasi bungkus. Ia tahu itu salah. Tapi dia juga tahu ibunya bisa mati jika terus kelaparan. Dengan tangan gemetar, ia buka pintu kayu itu pelan. Ambil 2 bungkus nasi dan kabur. Tapi sayang, aksinya terekam kamera. Pagi harinya, kabar tersebar. Bu Lilis berteriak, "Warung saya kemalingan! Nasinya diambil pencuri kecil!" Warga langsung curiga pada Raka. Bocah miskin, tak punya siapa-siapa. Apa susahnya menuduh tanpa proses, tanpa tanya? Warga langsung menyeret Raka dari gubuknya. Ibunya menangis, memohon, "Jangan, dia cuma pengen nyelamatin saya. Dia lapar." Tapi warga tak peduli. Raka diseret keliling kampung, diarak, diteriaki, dilempar sendal. Ada yang tertawa, ada yang rekam pakai ponsel. Salah satu warga bilang, "Ini biar jera, jangan dikasihani. Nanti jadi kebiasaan." Hari itu, langit mendung. Raka tak menangis karena dipukul, tapi karena ibunya diseret keluar dari gubuk. Wanita tua lumpuh itu dibaringkan di teras. Tubuhnya menggigil. Hujan mulai turun, tapi warga tetap memaki. Akhirnya, mereka mengusir Raka dan ibunya. Tak boleh tinggal di kampung lagi. Dengan tubuh basah kuyup, mereka berdua berjalan keluar kampung tanpa tujuan. Malam itu, mereka tidur di kolong jembatan. Raka menggigil memeluk ibunya. Ia bisikan, "Bu, kita pasti kuat ya. Besok Raka cari kerja." Tapi esoknya, ibunya tak pernah bangun lagi. Raka hanya diam, menatap wajah pucat ibunya. Mulutnya tak bisa berteriak. Tangisnya membeku. Ia peluk tubuh ibunya yang dingin, berharap keajaiban. Tapi yang datang hanya suara air sungai yang makin deras. Warga kampung tak tahu. Mereka menganggap masalah sudah selesai. Tapi malam harinya, langit gelap bukan main. Petir menyambar tak henti. Dan tengah malam, sungai kecil di pinggir kampung meluap. Air naik cepat, merendam rame-rama, menghanyutkan ternak, bahkan menenggelamkan warung Bu Lilis. Warga panik, berlarian menyelamatkan diri. Tapi anehnya, hanya kampung itu yang terkena. Kampung sebelah, yang lebih dekat ke sungai, justru aman. Seorang kiai tua berkata lirih, "Itu bukan banjir biasa. Itu teguran. Karena kalian mengusir anak yatim dalam keadaan lapar. Karena kalian menghina orang yang teraniaya." Mereka mencoba mencari Raka. Tapi bocah itu sudah hilang entah kemana. Beberapa bersaksi melihatnya berjalan sendirian ke arah utara, membawa bungkusan berisi kain kafan lusuh. Sejak kejadian itu, warga mulai berubah. Mereka membuat lumbung sedekah, membentuk tim pengurus anak yatim. Tapi tetap, tak ada yang tahu di mana Raka sekarang. Konon, setiap malam Jumat, ada sosok anak kecil duduk di depan masjid, menunduk, sambil mengucap doa dalam tangis.
Ya Allah, ampuni orang-orang yang membenci aku, karena aku tidak pernah membenci mereka. Kadang, Tuhan tidak mengazab lewat petir atau api, tapi lewat air mata orang yang dizalimi. Maka jangan remehkan air mata anak yatim, karena bisa jadi itulah awal dari bencana yang besar.